Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mengimplementasikan materi mengenai tentang hak kekayaan intelektual, yang di mana hak kekayaan intelektual merupakan bagian terpenting dari kehidupan manusia yang hidup di dalam tatanan negara itu sendiri. Di sini saya Yogi Saputra Alidrus dengan NIM 202010110 1103 11568 yang di mana akan mengimplementasikan secara ekstensif substansi atau materi mengenai tentang hak paten itu sendiri. Next. Ya, berbicara mengenai tentang hak paten, apa sih yang dimaksud dengan hak paten itu sendiri? Hak paten dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016, di mana pengganti Undang-Undang Nomor 1, yang di mana dia bercerita mengenai tentang paten. Yang dimaksud dengan paten itu sendiri merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada investor atas hasil investasinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu, melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan sebuah persetujuan. Maksud dari ayat 1 angka 1 dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 ini mengartikan bahwasannya hak paten itu adalah hak dari negara yang dimana diturunkan oleh investor, dan investor-investor ini merupakan sebuah invensinya di bidang teknologi. Artinya kerja-kerja di bidang teknologi yang dimana pekerjaannya itu dia memiliki jangka waktu tertentu untuk melaksanakan invensi tersebut dalam kepentingan mereka itu sendiri dan kepentingan negara. Nah, berbicara mengenai tentang hak paten, jadi hak paten di sini ada subjek-subjek dan objek-objek yang harus kita ketahui. Jadi di dalam mind map yang saya buat di sini, tidak saya cantumkan secara ekspresif verbis mengenai tentang substansi hak paten itu sendiri. Nanti bisa dilihat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 mengenai tentang definisi substansi dari hak paten itu sendiri. Jadi hak paten merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada investor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu, melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan. Hak paten bagian dari hak kekayaan intelektual. Karena kita berbicara mengenai intelektual, berarti kita berbicara mengenai tentang suatu ideal dari manusia yang diciptakan di dalam tatanan lingkungan itu sendiri. Next. Nah, bagian yang paling terpenting di dalam hak paten, kita bisa mengemukakan fungsi-fungsi dari hak paten itu sendiri. Fungsi hak paten itu yang saya cantumkan secara eksplisit. Di sini ada 7 fungsi. Terutama hak paten ini dia bagian dari perjalanan dari bisnis. Ya, jadi yang pertama itu adalah jaminan perlindungan hukum. Maksudnya apa? Fungsi utama adanya hak eksklusif dalam sebuah bisnis adalah jaminan akan perlindungan hukum pada bisnis yang dijalankan. Artinya apa? Artinya jaminan hukum menjamin sangat penting untuk sebuah bisnis sehingga pengusaha itu perlu memasukkan bisnisnya untuk mendapatkan hak dagang supaya ada kepastian hukum atau Rechtssicherheit dan sebagainya. Sehingga pengusaha perlu untuk memasukkan bisnisnya untuk mendapatkan hak dagang, penemuan dan daya cipta. Dengan itu, adanya hak tersebut, suatu bisnis akan memperoleh perlindungan dan pengakuan yang sah. Nah, jadi jaminan perlindungan hukum ini, perusahaan itu akan selalu menciptakan produk yang tentunya itu akan membutuhkan hak eksklusif yang untuk memiliki kekuatan hukum. Nah, jadi itu fungsi atau the purpose dari hak paten yang ada di dalam bisnis. Salah satunya adalah fungsi dari jaminan perlindungan hukum itu sendiri. Dan ini pun menjadi kekuatan hukum untuk perusahaan jika kedepannya terdapat masalah yang berkaitan dengan bisnis-bisnis mereka itu sendiri. Kemudian yang kedua, saya mencantumkan secara eksplisit adalah menambah kepercayaan konsumen. Artinya apa? Jadi
menambah kepercayaan konsumen itu diakui secara resmi oleh negara, dengan otomatis akan membuat kepercayaan konsumen kepada bisnis atau produk yang dihasilkan itu lebih baik. Ya, jadi konsumen itu percaya kepada hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada investor untuk mengelola invensi-invensi agar konsumen itu dapat mempercayainya. Ya, jadi dengan hak paten, perusahaan itu memiliki bukti-bukti yang kuat bahwa semua ide dan intelektualitas produk yang dihasilkan pun adalah hasil dari perusahaan tersebut. Ya, jadi tanpa menduplikasi produk dari pihak lain. Hal tersebut akan menambah kepercayaan konsumen dan berdikasi pada perusahaan tersebut. Nah, kemudian yang ketiga, kita berbicara mengenai tentang memberi keuntungan. Jadi, mendaftarkan bisnis atau perusahaan itu guna mendapatkan pengakuan terhadap penemuan bisnis itu adalah sebuah kewajiban. Ya, kira-kira begitu. Jadi, terlebih itu jika hal tersebut baru pertama kali dan memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Nah, itu merupakan memberi keuntungan. Kemudian yang keempat, kita berbicara mengenai aset perusahaan. Fungsi hak paten dalam bisnis bagian dari aset perusahaan. Mengapa saya katakan aset perusahaan? Karena hak paten itu adalah sebagai aset perusahaan yang bentuknya tidak berwujud, namun dia bernilai besar. Artinya pengakuan terhadap inovasi perusahaan adalah aset yang sangat berharga karena tidak ada orang yang ingin ide-idenya itu digunakan orang lain. Ya, apalagi tanpa lisensi. Dengan adanya eksklusif ini, perusahaan bisa memegang jaminan atas inovasinya. Jadi itu aset perusahaan. Jadi intelektualitas kita, ide kita itu dipakai oleh perusahaan-perusahaan. Kemudian yang kelima, saya mencantumkan mengurangi plagiarisme. Mengurangi plagiarisme di sini artinya seperti yang saya bahas sebelumnya bahwa tidak ada yang ingin karyanya itu ditiru atau digunakan tanpa izin gitu. Jadi plagiarisme di sini adalah tindakan yang sangat merugikan untuk pemilik ide. Namun dengan adanya hak paten, ide tersebut dianggap oleh semua orang sebagai milik pribadi atau kelompok dan memiliki kekuatan hukum yang kuat. Ya, jadi kita itu kalau memiliki ide, kita tuangkan di dalam sebuah contohnya tulisan. Ketika tulisan itu kita plagiarisme, otomatis ide yang tulisan itu merupakan ide dari orang lain. Ya, itu merupakan suatu kerugian di mana kerugian itu menjadi dampak penghambat bagi diri kita. Nah, kemudian saya mencantumkan yang keenam adalah menghindari eksploitasi karya. Artinya apa? Artinya hal lain yang sangat merugikan itu selain plagiarisme adalah eksploitasi karya. Kenapa demikian? Karena yang dilakukan oleh pihak lain itu tidak bertanggung jawab. Ya, jadi ini bisa saja jika perusahaan-perusahaan itu tidak memiliki hak eksklusif untuk melindungi karya. Nah, jadi hak ini melindungi inovasi perusahaan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia. Ya, jadi kalau saya katakan menghindari eksploitasi karya ini, dia sama bagiannya dengan mengurangi plagiarisme. Kira-kira begitu. Kemudian yang ketujuh, kita berbicara mengenai tentang memperluas jangkauan bisnis. Ya, jadi yang terakhir ini saya cantumkan merupakan bagian dari fungsi hak paten, yang dimana kepercayaan yang diterima perusahaan sebagai pencipta produk-produk yang berkualitas dan satu-satunya akan membuat bisnis itu akan berkembang dengan cepat. Kenapa demikian? Karena dilalui oleh hak paten. Karena jangkauan bisnis akan semakin luas dan global karena adanya hak pengakuan inovasi. Tidak akan merugikan kredibilitas hal tersebut sudah dikantongi dengan masa-masa yang akan dilaluinya di dalam tatanan negara itu sendiri. Ya, jadi dari ketujuh ini fungsi-fungsi hak paten itu merupakan fungsi yang paling mutlak ya, yang mutlak artinya mutlak di sini yang paling bermanfaat di dalam menjalankan hak paten. Ya, bisa di next. Nah, kita masuk di ruang lingkup yang ketiga, kita berbicara mengenai tentang lingkup perlindungan paten.
apa sih yang dimaksud dengan lingkup perlindungan paten di sini? Jadi lingkup perlindungan paten di sini artinya sebuah ruang di mana perlindungan paten itu dapat digolongkan. Nah, hal ini tercantum secara ekspresif verbis di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 dalam pasal 2 ayat 1. Jadi perlindungan paten itu terdiri dari dua. Yang pertama adalah paten dan yang kedua adalah paten sederhana. Nah, paten itu terjerumus di dalam pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 kalau saya nggak salah. Nah, paten itu sebagaimana dimaksud itu dia mengandung invensi yang baru. Dia mengandung langkah inventif dan dapat diterapkan dalam industri. Nah, itu paten. Sedangkan paten sederhana, kalau nggak salah, itu dia tercantum secara eksplisit di dalam pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016. Dengan bunyinya, sebagaimana dimaksud yang dimana diberikan untuk invensi baru. Jadi dia fungsinya itu invensi baru. Pengembangan dari produk atau proses yang telah ada dan dapat diterapkan dalam sebuah industri. Jadi lingkup-lingkup dari perlindungan paten ini saya tidak menjelaskan secara eksplisit di dalam PPT ini, tetapi saya akan mencoba untuk menjelaskan satu-satu substansif yang dimana substansif ini akan panjang ceritanya karena kita berbicara mengenai tentang hak paten ya. Jadi di dalam lingkup perlindungan paten atau ruang lingkup ini ada juga invensi yang tidak dapat diberi paten. Jadi invensi yang tidak dapat diberi paten itu misalnya seperti invensi atau proses produk yang pengumuman atau pengumumannya atau pelaksanaannya itu bertentangan dengan peraturan perundangan, ketertiban umum ataupun kesusilaan. Kemudian adapun metode-metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan ataupun pembelaan yang diterapkan kepada manusia. Kemudian ada metode-metode lainnya bidang ilmu pengetahuan dan matematika yang harus kita implementasikan. Jadi invensi-invensi itu merupakan invensi-invensi yang tidak dapat diterima. Ya. Nah, kemudian saya di sini ruang lingkup paten, saya tidak mencantumkan secara eksplisit yang tadi saya sudah mengatakan bahwa subjek paten ya. Pasti orang-orang pasti mengatakan atau menanyakan hal yang sama dengan saya, kenapa nggak nyantumin subjek paten? Karena subjek paten itu merupakan substansi yang sangat-sangat bermanfaat atau yang sangat penting di dalam ruang lingkup paten atau hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada investor-investor yang menjangkau teknologi. Nah, jadi subjek paten itu kalau nggak salah ada di bagian ketiga pasal 10 ayat 1 dan ayat 2. Jadi subjek paten itu ayat 1 dia berbunyi pihak yang berhak memperoleh paten adalah investor atau orang yang menerima lebih lanjut hak inventor yang bersangkutan. Jadi subjek yang pertama itu adalah inventor atau orang, ya karena sudah jelas, pasti orang sudah semua pasti tahu, orang-orang yang belajar hukum pasti semua tahu bahwa hukum subjeknya itu adalah orang. Tetapi di sini hak paten di sini subjek yang pertama ayat 1 pasal 10 itu adalah investor. Kemudian yang kedua, jika invensi dihasilkan oleh beberapa orang secara bersama-sama, hak atas invensi itu dimiliki secara bersama-sama oleh para inventor yang bersangkutan. Ya, jadi subjek paten ini saya tidak memasukkan secara eksplisit di dalam substansi saya atau tugas saya, yang dimana tugas ini adalah sangat komparatif kalau saya menjelaskan, ya. Kemudian next. Ya, terima kasih. Mungkin substansi yang begitu singkat dan sangat implementatif yang saya jelaskan. Kemudian saya juga sebelum saya mengakhiri, saya mau mengimplementasikan satu substansi juga, ya karena ini juga merupakan bagian dari substansi paten. Jadi pasti teman-teman bertanya, hak dan kewajiban dari paten itu apa? Jadi hal itu kita bisa cek di dalam pasal 19. Jadi pemegang paten itu dia memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan paten yang dimilikinya untuk melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya. Kemudian yang pertama itu dalam
hal paten itu produk membuat, menggunakan, dan sebagainya itu diserahkan kepada produk yang diberi paten. Nah, itu hak dan kewajiban pemegang paten. Kemudian yang kedua, dalam hal proses menggunakan proses produksi yang diberi paksaan untuk membuat barang atau tindakan lainnya sebagaimana dimaksud dalam nomor 1 tadi. Kemudian pasal 19 ayat 2 itu dia kalau nggak salah dia mengemukakan larangan menggunakan proses produksi itu diberi paten sebagaimana diatur dalam pasal 1 huruf B. Kenapa? Karena dia hanya berlaku terhadap impor produk yang berlaku semata-mata. Jadi itu merupakan hak dan kewajiban pemegang paten. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya serahkan kepada Bu Iva. Nanti kita bahas dalam forum yang lebih luas dan forum yang lebih ekstensif. Dalam hal ini berbicara mengenai tentang hak kekayaan intelektual itu sendiri. Saya Yogi Saputra Ali Idrus. Billahi fil sabil haq wastabil kul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.